Pertanian Indonesia menjadi salah satu sektor yang tetap tangguh di masa pandemi. Bahkan sektor ini mampu menjadi penyelamat resesi. Pemirsa, ketika sektor lain terdampak pandemi COVID-19, pertumbuhan sektor pertanian ini justru mengalami tren yang cukup positif. Kinerja sektor pertanian ini justru terus meningkat. Bahkan sektor pertanian ini menjadi penyelamat dari resesi yang kian memburuk. Seperti apa penjelasannya? Berikut. Pemirsa, pada triwulan ketiga tahun pandemi pertama, tahun 2020, sektor pertanian ini menjadi salah satu penyelamat dari perburukan resesi dari kuartal ketiga. Yang tertinggi ada dari sektor Infocom yang mencapai sekitar 10,61%. Sedangkan sektor pertanian sendiri ini mencapai 2,15%. Nah, sementara dari sektor lainnya ada jasa keuangan yang minus 0,95%. Sedangkan dari sektor industri ini minus 4,31%. Sedangkan dari sektor perdagangan ini minus 5,03%. Pemirsa, sebelum masuk pandemi yaitu tahun 2019, kinerja ekspor sektor pertanian ini mencapai 390,16 triliun rupiah. Nah, ketika masuk ke tahun pandemi yaitu 2020, ini justru mengalami peningkatan yaitu mencapai 451,77 triliun rupiah. Nah, di tahun kedua memasuki tahun pandemi yaitu 2021, kinerja ekspor pertanian ini justru semakin cemerlang lagi yaitu memasuki 625,04 triliun rupiah. Nah, jika kinerja ekspor sektor pertanian kita meroket, ini artinya produksi padi kita mengalami surplus. Benarkah? Nah, pemirsa, kalau kita melihat kembali di tahun 2020, produksi beras ini mencapai 31,33 juta ton. Sedangkan konsumsi beras ini mencapai 29,37 ton. Dan surplus awal ini mencapai 5,94 juta ton. Dan surplus akhir ini mencapai 7,39 juta ton. Nah, sedangkan produksi beras tahun 2021 ini mencapai 31,82 juta ton. Sedangkan konsumsi beras ini mencapai 29,58 juta ton. Dan surplus awal ini mencapai 7,39 juta ton. Sedangkan surplus akhir mencapai 9,63 juta ton. Dan apa ini artinya apabila produksi padi kita meningkat, ini juga berdampak dengan daya beli petani di pedesaan? Nah, pemirsa, kalau kita lihat nilai tukar petani atau NTP untuk melihat daya beli petani. Berdasarkan data dari BPS, kalau kita lihat di awal pandemi itu tahun 2020, daya beli petani ini berada di level 104. Sedangkan ini sempat menurun ketika pandemi menyerang. Dan akhirnya membaik pada bulan Oktober 2021 yaitu berada di level 106,49. Dan ini terus membaik hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2022 ini berada di level 106,31. Pemirsa, nilai tukar usaha rumah tangga tani atau NTUP ini pada bulan Maret 2020 ini mencapai level 101,13. Dan sama seperti nilai tukar tani yang juga sempat menurun. Namun akhirnya kembali pulih dan membaik kembali pada bulan Desember 2020 yaitu berada di level 104. Dan ini terus membaik hingga Maret 2022 berada pada level 109,25. Meskipun ini sempat menurun, namun akhirnya kembali membaik lagi pada bulan Agustus 2022 yaitu pada level 106,63. Nah, pemirsa, demikian penjelasan indikator sektor pertanian tangguh di masa pandemi. Sampai jumpa.